Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6. Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Kak Farhan yang akan menemani belajar kalian. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, Kak Farhan akan menyampaikan materi tentang sendi dan otot pada manusia. Tahu nggak sih, ternyata sendi dan otot itu adalah alat gerak pada manusia. Karena dengan adanya sendi, kita dapat berjalan, kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih paham lagi, mari kita belajar bersama dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kenapa sih kaki kita dapat dibengkokkan untuk berjalan? Nah, kira-kira itu karena apa ya? Nah, betul sekali. Karena adanya sendi dan otot yang ada di dalam tubuh kita. Supaya lebih paham lagi, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis sendi dan otot dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sendi dan otot dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memperagakan gerakan dari jenis-jenis sendi dan otot dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan bagian dari sendi dan otot dengan benar. Anak-anak, tahu nggak sih sendi itu apa? Nah, sendi itu adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain atau bisa disebut sambungan antar tulang. Ternyata jenis sendi itu banyak sekali. Nah, untuk yang pertama itu jenis sendi berdasarkan sifat geraknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau disebut sinartrosis. Yang kedua, sendi kaku atau disebut amfiortrosis. Dan yang ketiga yaitu sendi gerak atau disebut diartrosis. Jenis sendi berdasarkan sifat gerakan yang pertama yaitu sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang sama sekali tidak memungkinkan adanya pergerakan yang terjadi. Contohnya pada tulang tengkorak. Selanjutnya yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan adanya pergerakan tapi terbatas. Contohnya sendi antara ruas tulang belakang dan rusuk. Berikutnya yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan adanya gerakan baik satu arah, dua arah, atau segala arah. Contohnya yaitu sendi pada bahu dan lutut. Nah, di sini dari sendi gerak dibagi lagi menjadi beberapa sendi yang akan disampaikan di pembelajaran berikutnya. Mari kita simak pembelajaran berikutnya dengan semangat. Baik anak-anak, yang kedua jenis sendi berdasarkan arah gerakannya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sendi peluru. Yang kedua yaitu sendi engsel. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Selanjutnya yang keempat yaitu sendi geser. Yang kelima sendi gulung. Dan yang keenam sendi putar. Kira-kira sendi yang pertama berdasarkan arah geraknya itu apa anak-anak? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah dan memutar. Contohnya sendi di bagian pinggul yang menghubungkan tulang pinggul
dengan tulang paha. Kemudian sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan atas, seperti contoh pada gambar di samping. Anak panah menunjukkan sendi peluru. Selanjutnya yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya bisa ditekuk dan diluruskan. Contohnya sendi pada lutut dan siku, seperti gambar di samping. Sendi yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah dan berbentuk seperti pelana. Contohnya, sendi pada penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari, seperti gambar di samping. Sendi yang keempat yaitu sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang lain. Contohnya, tulang-tulang pada pergelangan tangan dan kaki dan juga pada ruas tulang belakang, seperti gambar di samping. Sendi yang kelima yaitu sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah secara fleksibel, kecuali gerakan memutar. Contoh sendi gulung adalah sendi yang terdapat pada rahang dan jari tangan, seperti gambar di samping. Sendi yang terakhir yaitu sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya di antara tulang leher dan tengkorak, seperti gambar di samping. Ternyata sendi itu banyak jenisnya ya anak-anak, yang berdasarkan dari sifat geraknya, berdasarkan dari arah geraknya. Nah, sangat menarik bukan? Nah, untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Selamat menyaksikan. Dari tadi kita sudah membahas tentang sendi bukan? Selanjutnya mari kita bahas tentang otot. Tahu nggak kalian otot itu apa? Baik, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot juga memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Nah, untuk kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk berkontraksi atau memendek. Kemudian ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk melakukan gerakan sebaliknya dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Seperti gambar di bawah ini menunjukkan otot berkontraksi dan berelaksasi. Ternyata otot pada manusia memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu otot rangka atau lurik. Yang kedua otot polos. Kemudian yang ketiga yaitu otot jantung, seperti gambar di bawah ini. Jenis otot yang pertama yaitu otot rangka atau bisa disebut juga dengan otot lurik. Otot lurik adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh manusia, melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Ciri-ciri dari otot rangka atau otot lurik adalah 1. Bentuk silinder memanjang. Kemudian tampak garis-garis melintang berupa daerah gelap dan terang, bisa disebut lurik. Nah, selanjutnya mempunyai banyak inti sel. Kemudian pada otot paha, betis, dan dada, cepat berkontraksi dan cepat lelah. Jenis otot yang kedua yaitu otot polos. Otot polos terdapat pada dinding organ dalam
seperti lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Kemudian ciri-ciri dari otot polos adalah bentuk gelendong, kedua ujung runcing dan tengah menggelembung, mempunyai satu inti sel, tidak ada garis-garis atau polos, kemudian bekerja di luar kesadaran. Selanjutnya terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, dan lain-lain. Berkontraksi dan berelaksasi lambat, seperti gambar di samping. Jenis otot yang terakhir atau yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung dan otot jenis ini tergolong otot tidak sadar. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu strukturnya sama seperti otot luring. Kemudian bekerja di luar kesadaran sesuai dengan gerak jantung. Yang terakhir, berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup. Seperti gambar di bawah ini. Sekian pembelajaran dari Kak Farhan. Semoga apa yang Kak Farhan sampaikan bermanfaat untuk anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selama pembelajaran tadi banyak salahnya dari Kak Farhan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.